Oke, hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back to my channel. Oke, jadi di sini kita akan balik lagi untuk mereview apa yang terjadi pada market crypto dalam 24 jam ini, dan juga kita coba menganalisa chart dan juga update market Bitcoin, altcoin, meme coin, dan lain sebagainya, guys. Oke, kita kalau lihat di crypto bubbles di sini, ini dalam 24 jam ini mengalami downtrend teman-teman, tapi udah ada beberapa project yang dia mulai balik ke harganya lagi ya, balik ke harga aslinya, guys. Nah, oh ya, sebelumnya kita masuk dulu ke uh, ke X. Oh ya, ini update-nya. Bitcoin saat ini di harga 104,2 ya, ribu, guys. Dan ini mendekati all time high dalam satu bulan ini ya, yang mana di harga 104,8, guys. Hanya beda 600 poin aja untuk balik ke all time high-nya si Bitcoin dalam satu bulan ini, guys. Nah, kita masuk ke ini ya, Watcher Guru, teman-teman. Ini untuk melihat apa aja news crypto yang sangat mendominasi pada 24 jam ini ya. Jadi ada info released by 24 million 28.4 million Bitcoin becoming Brazil first Bitcoin treasury company. Ada juga Abu Dhabi sovereign wealth fund discloses at 48 million, 100 million investment in BlackRock spot Bitcoin ETF, guys. Abu Dhabi, ada Rusia juga, Central Bank reports Bitcoin as the top performing investment in 2025. And Eric Trump says race in the top to accumulate as much Bitcoin as possible. UIA AI cluster presentation. Dan ini oke. Oh ya, ini semalam update yang dibahas oleh kakek kita si Jerome Powell. Jadi ada ngebahas soal PPI, inflasi indeks untuk US, guys, dan itu di angka 2,4% ya, dimana itu lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi sebelumnya, guys. Nah, kita coba masuk ke update. Nah, jadi FOMC ini diadakan di waktu US, PPI MOM April, Fetcher Powell speaks di 7.40, guys. Dan hasilnya kita lihat di sini, ini Bitcoin menjadi volatile ya, turun karena banyak traders, banyak investor yang dia sudah take profit di angka sebelumnya, sehingga itu membuat inflasi diturunkan, guys. Atau PPI, Producer Price Index ya, itu diturunkan. Kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, ini untuk chartnya Bitcoin ya. Guys, kayaknya ini kecerahannya perlu dinaikin. Oh, nggak usah deh. Ya, jadi ini ya, Bitcoin saat ini ada di range harga yang ini ya, cukup sideways, guys, di harga 100k sampai 104 ya, dan ini menunggu apakah nanti Bitcoin itu akan retest lagi di sini retest lagi ke bawah,
Atau yang kedua dia bakal melanjutkan kenaikannya ya. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya guys. Jadi ini dia udah sentuh di support juga sebelumnya, jadi ada potensi untuk dia naik lagi. Kita coba cek ETH USDT. Oh wait, kita besarkan. Jadi untuk chartnya ETH ini masih stabil ya, stabil di range harga 2.500 guys, yang mana ini prediksiku dia tetap akan naik ya, tetap akan balik, karena kalau kita lihat TVL si Ethereum itu tetap yang paling tinggi dibandingkan dengan token-token lainnya ya guys. Koin-koin lainnya itu semuanya use case tokennya masih ada di bawahnya si Ethereum ya. Jadi ada potensi Ethereum akan balik ke range lamanya di 3.000 sampai di 4.000-an ya teman-teman. All time high-nya di 4.000-an. Tuh. Kita coba cek. Ini hype ya, hype yang saat ini sedang mendominasi banget dengan kenaikan 76% dalam 1 bulan ini guys. Dan dia ini udah kayaknya udah all time high ya teman-teman. Oh, all time high sebelumnya di 32 ya. Jadi ini sedang mencoba menembus all time high-nya si Hyperliquid. Dan kalau dia menembus all time high-nya, ada potensi dia akan terus lanjut pumping ya. Ada BGP juga, BGP token, budget, ada IP yang sebelumnya drop cukup dalam, ini udah proses recovery juga. Ada Radium, ada KSG, dan XGN, Cyrup. Token meme udah banyak yang rebound ya. Ada Gold, BOM, XBT, Launchcoin, dan lain sebagainya guys. Oh ya, kemarin ada ini guys, ada yang sangat hype ya. Kita buka profilku aja. Nah, jadi kemarin tuh ada viral hype banget teman-teman, masalah Binance yang dihujat ya, khususnya di Binance Alpha guys. Jadi Binance Alpha itu dia alokasi tokennya atau alokasi projectnya itu jauh banget dibandingkan dengan alokasi yang didapat oleh community guys. Jadi community udah melakukan testnet, udah melakukan banyak ngerjain task, nge-build ekosistemnya, aktif di chainnya, tapi alokasinya tetap paling banyak diambil oleh Binance Alpha guys. Nah, jadi aku akan menjelasin sedikit di sini. Jadi kayak gitu ya, kita ngerjain task berminggu-minggu sampai berbulan-bulan demi bantu build community-nya, tapi pas mainnet atau pas airdrop itu malah yang dapat paling banyak itu adalah Binance Alpha ya, yang mana itu kebanyakan adalah user baru yang ada di crypto ya teman-teman. Aku mau bikin lagi. Nah, itu adalah alasan mengapa si Binance Alpha-nya itu dihujat ya, di hate teman-teman. Dan ada hashtag yang lagi viral banget tuh, hashtagnya namanya Stop Binance Alpha guys, di X. Dan banyak yang sadar itu ini udah bukan desentralisasi lagi, tapi malah sentralisasi. Semuanya diambil oleh si checks-nya, si Binance-nya ya. Dan itu banyak banget checks lainnya yang mana itu mulai, kita coba bahas dari awal aja kali ya.
Enggak, langsung aja. Nah, jadi banyak project lainnya yang ikut-ikutan bikin alpha, guys. Yang mana ini membuat komunitas seperti kita, user itu banyak ini ya, banyak membuat komplain, guys, kayak gitu. Ada yang ikut Bybit Alpha, Gate.io Alpha, Max Alpha, OKX, KuCoin, BZ Wallet Alpha, dan banyak lainnya, banyak banget lainnya ya. Yang mana itu membuat alpha-alpha juga, guys. Nah, jadi yang bikin itu ya, dan kalau kita tahu juga Binance Alpha itu yang membuat tokennya itu bakal pump atau dump juga. Dan fee trading yang nggak masuk akal, komunitas yang malah ke diluted dan lainnya, guys. Nah, jadi apa sih masalah utamanya? Itu Binance Alpha sendiri yang belum tahu adalah program Binance yang bertujuan untuk mempromosikan proyek kripto melalui mekanisme seperti airdrop, guys. Dengan pembagian sistem poin ya. Nah, tapi uh, ini malah mendukung investor atau orang yang memiliki dana besar di mana dia cukup staking atau cukup masukkan dananya ke Binance Alpha untuk mendapatkan alokasi tokennya, sehingga kita akan kalah dengan orang-orang yang memiliki capital yang besar di Binance Alpha seperti itu, guys. Sehingga pembagian airdropnya itu tidak adil, sistem poin alpha yang tidak seimbang, token pump and dump, ada istilah juga token kalau udah di listing di Binance itu tinggal kita short aja, karena beberapa bulan kemudian pasti ya, jawabannya pasti akan dump cukup tinggi banget, guys. Sehingga bisa dibilang ini adalah manipulasi pasar dan kurangnya transparansi, guys. Jadi lebih ke monopoli ya. Binance atau CZ dianggap sebagai monopoli pada industri ini, guys. Sehingga komunitas merasa dikhianati, ekosistemnya menjadi tidak sehat, dan muncul gerakan perlawanan Stop Binance Alpha atau boykot Binance Alpha seperti itu ya. Nah, sekarang balik lagi, apa alasannya si Binance itu apakah ingin membangun masa depan keuangan yang inklusif dan juga desentralisasi, atau hanya demi keuntungan semata aja, guys? Dan mana ini bahkan mengubahnya menjadi mesin kasino token yang memeras komunitas demi keuntungan si Binance saja. Sehingga ini alasan utama komunitas menggugat atau menjatuhkan boykot ke Binance Alpha, guys. Itu aja. Nah, dan ini keren ya, ini diinisiasi oleh ini ya, Bang Satya XBT, di mana dia memulai hashtag Stop Binance Alpha, guys. Sehingga banyak diikuti oleh CT-CT luar juga, crypto Twitter, KOL luar yang merasa dihianati juga. Jadi bukan cuma masalah di Indo, tapi di global secara keseluruhan, guys. Nah, mungkin itu aja, guys, yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen, boleh langsung tulis di kolom komen, nanti kita bantu jawab, guys. See you next video. Bye-bye.